Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu santri dan santriwati yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Hadiqatu Qazaihul Jamal Jamil Al-Mukarram Al-Ustaz Najirul Ahmad. Doakan beliau mudah-mudahan badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya murah, diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam membina dan mengembangkan Pondok Tahfiz Al-Quran ini. Amin ya rabbal. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Pulau Ramat yang telah ada di tengah-tengah kita bersama. Kita doakan juga lah beliau diberikan Allah panjang umur, badan sehat, murah rezeki, dan diberikan Allah kemudahan di dalam mengurus desa, mengembangkan, meningkatkan desa Pulau Ramat ini. Amin ya rabbal. Kemudian yang sama-sama kita hormati, di sini hadir juga Bapak Ketua BPD Desa Pulau Ramat beserta seluruh anggotanya yang tidak dapat lagi kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga seluruh Bapak Ibu Majelis Guru, Ustaz dan Ustazah di Pondok Pesantren kita ini. Kemudian yang kami hormati seluruh tamu undangan, khususnya para Bapak Ibu wali santri dan santriwati yang telah jauh-jauh datang nampaknya nih. Ada yang dari Jangkat. Yang dari Jangkat datang Pak? Alhamdulillah. Yang dari Bangkok? Ada. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan Bapak pulang malam nih Pak. Tidur di pondok nih apa pulang malam nih? Balik malam nih apa tidur di Siko Pak? Oh, balik malam nih. Mudah-mudahan nanti selamat sampai pulang. Yang sama-sama kita banggakan Bapak Ibu, ini nih anak-anak kita nih, Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu untuk yang sahih Quran tadi dulu.
Luar biasa ini Ustaz Najirul Am ini kalau ikut lomba kabupaten dua kemungkinan nih. Kalau nggak juara 1, juara 2, insya Allah. Amin ya Rabbal. Anak-anakku, tidak usah dulu berpikir juara. Berani tampil seperti yang tadi. Berani berdiri di depan orang banyak ini. Berbicara tersusun rapi. Walaupun yang dihafalkan dari awal sampai terakhir. Alhamdulillah 3 orang tadi, 1 pun gak ada yang pingsan. Selamat sejahtera. Ini berarti apa? Mentalnya sudah ada. Beginilah calon-calon pemimpin ke depan. Tapi tadi cewek nih Pak, ini bahaya nih Pak. Berarti ke depan kades cewek, bupati cewek ke depan. Berarti gue nih Pak, kadesnya cewek, camatnya cewek, bupati cewek. Selesai kita Pak. Karena yang tampil tadi cewek semua tuh Pak. Cowok semangatnya cuma nonton aja dari sedengah. Kemudian juga, Masya Allah, ini ada apa namanya Ustaz? Tungnya apa namanya? Grup apa namanya Ustaz? Grup hadrah. Suara pelantun sholawatnya ini luar biasa ini. Pecinta Rasulullah nampaknya. Ini pecinta Rasulullah atau pecinta santriwati ini? Ini agak ragu-ragu saya. Kasih tepuk tangan dulu untuk grup hadrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari yang berbahagia ini, duduknya kita di masjid ini, berlelah-lelah datang ke sini Bapak Ibu, ikhlas lillahi ta'ala. Inilah mungkin nanti amal yang akan dipertimbangkan oleh Allah kepada kita semua. Inilah mungkin nanti amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam mendidik anak ini Pak, sudah tidak sama lagi dengan zaman dulu. Kalau dulu di zaman saya udah dulu mondok Pak, diantar Januari ditengok Juni Pak. Kalau sekarang tidak diso lagi Pak, diantar Sabtu tengok Minggu sekarang. Itu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Minimal Pak, anak sekarang harus dilihat ke pondok 1 kali 1 bulan. Tapi kalau saya tengok wajah-wajah Bapak ini wajah-wajah yang kunjungan 2 kali seminggu nampaknya. Saya wajah-wajah saya 2 kali seminggu saya tengok. Minimal itu Pak. Saya setiap pengajian dengan wali santri saya sampaikan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kunjungi anak bapak ibu minimal sekali sebulan. Kalau bisa 2 kali sebulan. Ada juga wali santri bertanya Pak, kalau setiap hari boleh Ustaz? Ini jadi masalah. Tiap hari ada. Minimal sekali sebulan. Kalau kami dulu Pak, anak-anakku mondok diantar Juni, diantar Januari, tidak pernah ditengok lagi. Dijemput Juni, itu pun kalau datang. Itu Bapak. Maka dulu sempat juga kita berpikir waktu di pondok, sayang tidak orang tua saya sama kami. Kadang-kadang berpikir wajar tidak sayang. Anaknya berapa? 7 anaknya. Kalau zaman sekarang cuma 2. 1 di pondok pesantren Tahfiz Al-Quran ini, yang kedua masih SD. Ada lagi wali santri itu Pak, saya lihat Senin sampai hari Minggu udah pernah alfa. Setiap sore habis asar ada terus di pondok. Lama-lama saya heran. Saya panggil Bapak, Pak sini dulu Pak. Ya Ustaz,
Saya tengok mobil bapak nih hadir terus di pondok di tiap hari. Ada masalah Pak saya? Anak bapak berapa saya? Apa dibilang? Satu inilah anak saya. Jadi Ustaz Najrul Am, kalau ada anak satu-satu, Anda apa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada hadir di situ. Baik anak-anakku, dirahmati Allah. Menuntut ilmu ini anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus bercapek-capek. Apa dibilang Imam Asy-Syafi'i? Man lam yadzuq dzullat ta'allum sa'atan. Siapa yang tidak mau merasakan susahnya, pedihnya, capeknya menuntut ilmu. Siapa yang tidak mau berlelah-lelah di masa mudanya menuntut ilmu, tajra'u zahla tula hayatihi, maka dia akan menuai hasil kebodohan seumur hidupnya. Yang paling sakit hidup ini anakku ada dua. Yang pertama tidak punya ilmu, yang kedua tidak punya harta. Itu yang paling sakit. Ayah saya kaya Ustaz, saya tidak perlu menuntut ilmu. Hidup berharta tanpa berilmu, maka hartanya akan hancur. Hidup berilmu walaupun tidak berharta. Sampai hari ini anak-anakku tidak ada orang berilmu yang melarang. Namun lebih baik lagi bagaimana? Ada ilmu, ada harta. Itu sempurna namanya. Bukan kelas mil namanya tuh. Itu sempurna. Itu maka anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersakit-sakitlah selama 6 tahun ini. Sabar. Ustaz, dulu waktu di mondok ada ujiannya, banyak ujiannya. Tapi harus sabar anak-anakku. Ujian terberat di pondok pesantren itu anak-anakku pas tamat kelas 3 MTS. Kalau di sini namanya kelas 3 Ustoh. Paling berat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan anak di kelas 3 ini tidak cukup diselesaikan dengan ustaz-ustaz saja. Harus bapak ibu andil di dalam mengurus masalah anak ini di kelas 3 Ustoy. Kebanyakanlah anak-anak pondok sekarang mondoknya cuma 3 tahun. Ditanya orang tuanya, kami bagaimana lah Ustaz ikut anak? Selesai sudah. Sekarang yang ngatur siapa Pak? Bapak yang ngatur apa anak yang ngatur sekarang? Terbalik-balik dunia ini. Maka dibilang di dalam hadis salah satu tanda hari kiamat itu bagaimana? Orang tua diatur oleh anak. Ayahnya diatur anaknya, ibunya diatur anaknya. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah wali santri tahfidzul Quran ini masih orang tua lah yang mengatur anak. Itu yang kelas 1, kelas 2. Kalau kelas 3 nampaknya terbalik, sama bayi nampak pun anak yang ngatur orang tua gitu. Tidak cukup 3 tahun anak-anakku. Akhi lan tanala al-ilma illa bisistatin. Wahai saudaraku, anakku, engkau belum mendapatkan ilmu terkecuali dengan 6 syarat. Salah satunya tulu zamani. Lama masa menuntut ilmu itu. 3 tahun tidak lama. Minimal anak-anakku duduk di pondok ini, tidur di pondok ini, belajar di pondok ini anak-anakku 6 tahun.
Itu minimal. Kalau di Medan ada namanya pondok pesantren Mustafawiyah 7 tahun. Kalau di Aceh ada programnya sampai 15 tahun. Kita anak-anakku minimal 6 tahun. Bertahanlah. Apa yang membuat anak-anakku tergoncang sehingga ingin pindah? Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu adalah handphone. Kalau di pesantren kami, Pak, ada kunjungan, orang tuanya nggak ada, tapi kunjungan anaknya ada. Ya kan satu dusun ada 3 orang. Nah, kunjunganlah 1 orang. Setelah lama-lama saya cari. Ini kenapa ikut kunjungan tapi nggak ada orang tuanya? Ada kunjungannya, Ustaz. Kunjungan apa? Tapi ayahnya nggak ada. Kunjungan handphone. Satu ayahnya berangkat bawa handphone 3 dititip ke anak. Di sini sama, Ustaz. Saya kira, di situ ada signal. Itu pun hebatnya pondok. Ini juga anak-anak Allah. Inilah yang membuat anak-anak ini tidak bertahan. Ingin bermain dengan media sosial, ingin aktif di TikTok. Sudah ada belum TikToknya? Jangan bohong. Sudah ada belum TikToknya belum? Luar biasa santriwati Ustaz nih. Instagramnya, yang putra Facebooknya, gimana dong? Udah jelas. Betul. Setahun sekali. Ini anak-anak. Malam yaduk jullat ta'allum sa'atan. Bersakit-sakit dan sabar anakku cukup 6 tahun saja. Aku, Ustaz, rasa-rasaku tidak selesai hafalan saya, Ustaz. Paling kuat saya, Ustaz, 7 juz dah. Tidak apa-apa anak-anakku. 7 juz tidak apa anak-anakku. Yang penting engkau bertahan 6 tahun. Bukan masalah hafalannya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bertahan 6 tahun di pondok ini. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembentukan karakternya. Pembentukan akhlaknya. Itu yang dikejar salah satunya. Coba Bapak Ibu, berjamaah 5 waktu. Sini jamaah 5 waktu. Di jamaah 5 waktu. Jumat keluar. Di sini Jumat. Khotib santri. Coba. Pembentukan kebiasaan ini yang mau dikejar Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Walaupun Bapak tanya, nah, berapa juz hafal? Sudah 4 tahun anaknya sini. Baru 5 juz. Tidak apa-apa. Bapak dukung saja, Bapak bilang, anakku, saya tidak berharap engkau selesai 30 juz. Yang penting engkau bertahan di pondok ini 6 tahun. Bukan masalah selesai 30 juz. Pembentukan sifat anak itu. Kalau dia baru 3 tahun, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu belum berbekas. Belum berbekas. Pasti masih ada yang bisa melepas jilbab. Kalau cuma 3 tahun. Saya bilang itu ke kelas 3 itu, anak-anakku semua yang tidak menyambung di sini, saya harap menyambung ke pondok lain. Tapi kalau tidak menyambung ke pondok lain, kalau yang keman negeri ke SMA, satu pesan saya, jangan buka jilbab. Bisakah berjanji? Siap Ustaz, berjanji. Apa yang terjadi? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan sudah dipostingnya di Facebook, buka jilbab. Itu 3 tahun. Tapi insya Allah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertarbiyah dia, terdidik dia di pondok ini 6 tahun, pakai jilbab, menutup aurat. Insya Allah. Ini insya Allah. Tapi ada juga yang gagal. Ada juga yang berhasil. Ada juga yang gagal. Insya Allah. Sampai beliau meninggal dunia, beliau akan istiqamah menutup aurat. Bagaimana santriwati? Insya Allah.
Insya Allah. Berapa tahun tadi? 3 atau 6 tahun? Bersedia 6 tahun? Agak lemas bersedia. Gimana sih? Agak lemas. Terpaksa. Ini yang paling perlu Bapak. Bukan masalah anaknya tahu membaca Al-Quran dengan fasih. Bukan masalah anaknya tahu membaca kitab kuning. Namun sudah diupayakan tuh Pak. Sudah punya program. Semua pondok sudah punya program Bapak Ibu. Bagaimana menyelesaikan hafalan 30 juz. Bagaimana cara membuat anak pandai kitab kuning. Bagaimana anak bisa khotib. Bagaimana anak bisa ceramah. Namun terkadang Bapak Ibu tidak semua anak itu berhasil. Bukan itu sasarannya. Sasarannya Bapak Ibu di pondok pesantren itu 6 tahun. Pembentukan karakter ataupun akhlak. Itu. Sampaikan ke Bapak. Karena ada juga orang tua nih. Kenapa Pak pindah anaknya? Ya, 3 tahun sih kok hafalan anak saya cuma 2 juz. Nah ini orang tua tidak sabar nih. Tidak sabar nih. Bukan itu yang paling utama. Kalau macam itu Pak, itu hitung-hitung untung namanya itu Pak. Tapi ada di balik untung yang paling elok, pembentukan akhlak. Itu aja Bapak kerja. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga selama 6 tahun anak-anakku di pondok pesantren. Yang pertama adalah akhlak dengan guru, adab dengan guru. Salah satunya anak-anakku harus selalu berhusnudzon kepada guru. Apa itu berhusnudzon? Apa itu berhusnudzon? Berprasangka baik. Nah, ini syarat anak-anakku. Insya Allah anak-anakku dirahmati Allah. Kalau engkau selalu setiap hari berprasangka baik dengan orang yang mengajarkanmu, setiap hari engkau berakhlak dengan orang yang mengajarimu, insya Allah anak-anakku, engkau akan mendapatkan keberkahan ilmu, di suatu hari engkau akan cepat sukses. Amin ya Rabbal. Jaga itu anak. Tanya aja nih Bapak Ibu, ini ada Ustaz Najirul Am. Kalau dia kilas balik ke belakang, bagaimana dulu dia dengan guru, itu ada rahasianya. Maka Allah angkat martabatnya jadi pimpinan pondok. Begitu juga pimpinan-pimpinan pondok yang lainnya. Banyaklah saya tanya Bapak Ibu, yang jadi pimpinan pondok itu bukan yang juara 1. Yang juara 1 dia, ya dulu di pondok juara berapa? Juara 1 jadi camat tuh Pak. Dulu di pondok, kamu pintar? Pintar. Kelas apa? Kelas A. Juara berapa kamu? Juara umum. Jadi kades. Kalau tidak, jadi guru PNS. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah dan langsung kita tanyakan kepada orang-orang yang jadi pimpinan pondok itu, yang jadi orang hebat itu Bapak Ibu, bukan yang juara 1, juara 2, juara 3. Mereka dalam sejarah hidupnya yang sangat takjim, sangat hormat, berhusnudzon, berprasangka baik dengan guru-guru mereka di saat mereka dididik di pondok pesantren. Itu Bapak Ibu. Itulah rahasia. Di sana anakku, di sini ada tak santri yang melawan guru? Ada? Ada apa tidak? Oh ada. Enggak ada. Sudah diusir maksudnya. Ada nggak di sini santriwati yang melawan ustazah? Patuh semua nih. Suruh mandi, mandi. Suruh tidur, tidur. Serius. Suruh tidur, mau apa tidur? Suruh menghafal? Apa? Suruh makan? Suruh lompat? Patuh semua. Luar biasa. Tapi memang santri-santriwati tahfiz Al-Quran, saya tengok wajah-wajahnya, wajah-wajah patuh dengan guru semua. Yang nakal tidak ada, yang merokok tidak ada usahanya. Tidak ada yang merokok sih, tidak ada.
Yang kabur, dah yang kabur sih misal. Ada yang kabur dah? Alhamdulillah satu setiap hari gitu. Sorry. Yang kabur tidak terima. Ada terima lagi, masya Allah. Ada ketegasan. Itu Bapak Ibu. Di sana anakku, apa tadi syaratnya? Berhusnudzon, hormat dengan hormat anak-anak. Sejarah orang-orang yang hari ini sukses anak-anakku yang dirahmati Allah. Dia menjadi pimpinan pondok, dia menjadi kepala desa, dia menjadi pengusaha. Itulah latar belakangnya anak-anakku. Kebanyakan mereka ada dua rahasianya. Yang pertama, di saat dia di pendidikan, di pondok pesantren, takjim, hormat, berhusnudzon kepada guru. Yang kedua, anak-anakku sangat sayang dan hormat kepada orang tua. Itu aja dua. Hormat sayang orang tua, hormat dengan guru. Asal-asalnya dunia ini, ada lagi. Anak-anakku, kalau datang kunjungan, di sini kunjungan setiap hari? Hari Minggu, putra-putri boleh. Ya. Kalau datang kunjungan anak-anakku, coba disenangkan hati orang tuanya. Jangan bercerita masalah. Aku nak telok lagi di sini, aku nak pindah lah, aku nak sekolah lagi, balik dusun lah, nak nikah lah. Besok kunjungan anak-anakku yang diceritakan apa? Pak, saya di sini sampai kelas 6. Pak, saya usahakan akan selesai 30 juz. Pak, Mak, saya harus sampai tamat dan harus hafal 30 juz. Yakinlah anak-anakku, orang tua kamu akan senang hatinya, lega hatinya. Dia akan berdoa kepada Allah biar Allah memberikan kemudahan kepada kau menghafal Al-Qur'an. Itu anak-anakku. Saya ulang lagi anakku, apa yang pertama tadi? Jaga adab akhlak kepada guru. Yang kedua, hormati dan sayangi orang tua kamu. Jangan cerita yang membuat sedih orang tua. Jangan anak-anak. Saya dulu di pondok tidak pernah cerita. Pernah saya sakit, anak-anakku terbaring 3 bulan di pondok. Penyakit malaria tifus. Tidak pernah saya ceritakan dengan ibu saya. Sampai ibu saya marah. Kenapa kau tidak cerita? Karena di pondok itu ada tempat ruang orkestra dirawat di situ. Dunia ini sudah jungkir balik. Kaki terasa ke atas, kepala ke bawah. Berdiri pingsan. Tidak saya ceritakan anak-anak. Kenapa? Saya tidak mau membuat mak saya kepikiran. Tapi kalau kau ceritakan, zaman dulu beda. Zaman sekarang kau ceritakan mati, dituntut. Orang tua kau sama pindah pondok masuk penjara, pindah pondok nanti. Nah, disampaikan. Maksud saya pada anakku, bahagiakan orang tuanya dengan cerita-cerita yang semangat. Bisa anakku? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah sejarahnya dulu orang-orang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren sehingga anak mereka berhasil, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi pengusaha, berbagai macam. Itu tidak lari dari dua bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Dari kisahnya Imam Asy-Syafi'i satu kita ambil, dari kisahnya Imam Al-Ghazali satu kita ambil. Apa yang kita ambil daripada kisahnya Imam Asy-Syafi'i? Ketegasan seorang ibu. Ketegasan seorang ibu. Apa dinilai makna Imam Asy-Syafi'i? Berangkatlah engkau anakku menuntut ilmu. Saya sudah ikhlas kita tidak akan berjumpa lagi di dunia, tapi saya berharap kita berjumpa lagi di akhirat, di surganya Allah. Begitu tegasnya makna Imam Asy-Syafi'i. Maka ibu-ibu, kalau mau sukses anaknya, maknya harus tegas. Bukan bapaknya, maknya.
Sejarah ulama, mereka menjadi ulama itu yang tegas bukan ayahnya, tapi maknya. Gimana Bu? Bisa tegas dengan anaknya? Bisa tegas dengan anaknya? Bisa? Tidak ada bisa. Kalau ibu-ibu manja-manja, iya nak, baliklah pindahlah. Susah ibu besok. Ibu yang susah besok. Berhasilnya Imam Asy-Syafi'i, Bapak Ibu dalam mata Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak menjadi ulama besar. Dan sampai hari ini Bapak Ibu tengok siapa-siapa yang berhasil hari ini, tengok maknya pasti tegas. Jadi kalau maknya lembut-lembut, iya lah nak, baliklah. Berhentilah, cukuplah kelas 3. Kalau ada yang nanya, ya sudah nikahlah, sudah. Habis itu dinikahkannya anak ini 3 bulan cerai. Jadi janda muda anak ibu. Bilang sama dia, kau jangan pacaran, jangan menikah sebelum jadi S1. Itu ngomong ibu. Ini bangga pula maknya. Ada pula kasus santriwati ini Pak, bangga dia anaknya punya pacar. Mana pacar kau nak? La ilaha. Aku yang pacaran tuh kuusir dari pondok tuh, Ustaz. Pertama saya peringati pertama. Saya tanya ke siswaannya. Gimana reaksi maknya? Mak si ini nangis sampai ditempelin anaknya. Berhasil. Mak si ini pasti panggil senyum-senyum baik maknya Ustaz. Oh, selesai budak. Apa yang terjadi? Yang tegas dengan anak tadi selesai sampai kelas 6. Yang senyum-senyum pas dipanggil, iyalah Ustaz ya, kan dia sudah besar juga. Nah, iya. Terus apa mau bilang? Apa dibilangnya? Kalau surat peringatan dulu, ku tanda tangani lah. Masya Allah. Terus apa lagi kata maknya? Senyum-senyum. Ya sudah anak, jangan pacaran dulu. Apa benar? 3 bulan diulang anaknya pacaran, dibawa budak itu kabur hilang. Abang nangis semuanya. 3 hari 3 malam hilang. Mana anakku Ustaz? Tak tahu saya. Aku bilang cari dewek. Wah, aku tuntut Ustaz. Tuntut boleh. Kemarin pas SP1, SP2 senyum-senyum baik. Mana pacar kau tuh nak? Lah, pacarnya hitam. Lah. Hitam pendek, tidak pernah mandi, bangga. Itu mak saya, pacar saya, mak. Saya perhatikan yang dulu, Pak. Anak yang sampai ke kelas 6 itu maknya tegas sekali. Mano maknya lemah lembut, iyo ada. Paling banter kelas 4 pindah lagi. Nah, apa yang tadi pada pacaran tadi Bapak Ibu? Yang terjadi pada anak yang pacaran tadi itu, iyalah Ustaz, kami tanda tangani, jangan ulangi ya nak. 2 bulan kabur, anaknya hilang 3 malam. Abang itu nangis. Apa aku bilang, balikkan anak tuh. Balik. Bisa Bu tegas dengan anak? Bagaimana caranya Bu? Beli handphone. Aku tegas, beli handphone, beli motor. Oh, itu bukan tegas. Bisa tegas dengan anak Bu? Bagaimana caranya? Kalau berhenti diperbolehkan atau tidak? Tergantung lah Ustaz. Ada masalah tergantung runding laut. Itu Bapak Ibu. Bapak, kita ambil singkat cerita Bapak Ibu. Bagaimana Imam Al-Ghazali bisa berhasil memiliki anak menjadi ulama besar? Ditanya orang, bagaimana kau bisa punya anak seperti ulama, menjadi ulama? Apa dijawabnya? Saya hanya tahu, kata ayahnya, hormat dengan guru yang mengajari anak-anak saya. Sampaikan pada Bapak Ibu dan rahmati Allah, siapa anak-anak yang bakal berhasil di kemudian hari? Dia tidak juara 1, tidak perlu juara 2, tidak perlu juara 3. Siapa itu? Wali santri yang sangat hormat,
dengan guru-guru yang pernah mengajar anaknya. Tengok aja tuh Pak. Saya sudah perhatikan itu Pak. Tapi kalau bapaknya menganggap guru itu seperti pembantu, ingat anak bapak tidak akan berhasil. Guru itu bukan pembantu Pak. Aku sampaikan terus nih kalau perkumpulan santri itu. Guru itu orang mulia Pak, yang mengajari anak kita yang tidak tahu baca Quran jadi tahu baca Quran. Guru itu orang mulia Pak, yang tidak tahu anak kita sholat jadi tahu sholat. Guru itu orang mulia Pak, yang tidak tahu anak kita hukum jadi tahu hukum. Lalu timbul dalam hati kita, saya bayar kok, saya kasih ini kok. Tidak bisa, tidak bisa. Semua tidak bisa diukur dengan uang. Kalau seandainya bisa diukur dengan uang, semua kita akan sanggup, asalkan anak bisa setahun hafal Quran 30 juz. Dan tidak bisa dengan uang. Apa amalan-amalan ayah-ayah orang terdahulu sehingga mereka memiliki anak yang sukses, baik jadi ulama, pemimpin dan pengusaha? Untuk bapaknya sangat takjim dan hormat kepada guru-guru yang mengajar anaknya. Itu aja itu. Ini kita berbicara adab. Kalau bapak merasa kubayar galau-galau, tidak bisa. Aku praktekkan itu Pak, kutandai itu Pak. Kutandai itu beberapa orang tua yang tidak berubah sifatnya. Datang ke pondok marah-marah, lalu ngomong, aku bayar semuanya, apa lagi kurangnya? Merasa anaknya itu dititip, bukan dididikkan. Kami kok bukan tempat pendidikan anak Pak, TPA itu Pak, tempat pendidikan anak. Itu baru pesantren Pak. Bilang, bukan TPA nih Pak, di sini tempat mendidik anak Pak. Saya lihat itu, ini bapak ini pertikaan itu. Gimana nasib anaknya ke depan? Kalau dia tidak bertaubat, tidak meminta maaf, sudah menyakiti hati guru, sudah menyakiti guru-guru yang mengajar anaknya, apa yang terjadi Pak? Keberkahan ilmu itu Allah cabut dari anaknya. Pintar dia Pak, tapi apa yang terjadi Pak? Tidak jadi apa-apa. Adalah dia hafal 30 juz Pak. Tapi karena ayahnya sombong dan tidak hormat dengan anak, dengan guru yang mengajar anaknya, jadi imam pun tidak dipakai orang Pak. Maaf itu. Jadi imam pun tidak dipakai orang Pak. Ada budak hafal cuma 10 juz, tapi ayahnya sangat takjim dengan anak-anaknya, dipakai orang imam kemana-mana Pak. Dipakai orang di imam di masjid jami, dipakai orang imam di masjid raya, diundang-undang orang menjadi imam. Apa itu? Ada nilai keberkahan. Kalau perhatikan tuh Pak. Mana yang bapaknya datang ke pondok hanya mengantarkan hartonya, bawa pajero, bawa ini Tuhan, dengan bagak sombong. Jadi semacam itu Pak. Kami kok guru, mengerjakan apa yang tidak bapak sanggup kerjakan. Kalau bapak sanggup dewe ajarilah ngapal Quran 30 juz. Karena tidak sanggup lah bapak titik siko. Kan contoh contohnya nih, mengerjakan apa yang bapak tidak sanggup kerjakan. Kalau bapak sanggup ajari anak bapak dia baca kitab kuning, aja dia dewe. Itu bapak. Maka bapak ibu dari majelis Allah Subhanahu wa taala, mak tegas, bapak hormat dengan guru. Insya Allah tidak usah bapak ukur berapa ilmu yang anak bapak dapatkan di pondok ini, berapa juz ya Pak. Tidak usah Pak, akan ada nilai keberkahan yang ada hari ini Pak. Pimpinan pondok itu semua bukanlah banyak orang pintar, tapi itu yang ada nilai keberkahan semua. Pulang perhatikan Pak, jaranglah orang juara satu tapi sombong kepada guru anak-anakku, tidak jadi apa-apa. Paling kada perusahaan,
bergaji 1.800.000, wah itulah hebat ya. Dulu di pondok juara berapa? Juara 1. Yang juara 25, dulu di pondok juara 25. Jadi apa sekarang? Pimpinan pondok. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik anak-anakku. Terus syaratnya anak-anakku yang kedua, yang ketiga, kalau ingin pintar, tadi dengan guru, jangan pacaran. Jangan apa namanya tadi? Jangan. Sekarang ini coba saya tanya, lebih takut santri putra ke santri putri apa santri putri ke santri putra? Santri putri takut santri bohong kamu. Mana lebih takut? Lebih takut santri putra. Di situ lebih banyak putra putri. Putra. Kalau tempat saya ini banyak putri Ustaz. Putrinya 400, putranya 100 Ustaz. Takut putra sama santriwati itu. Itu Bapak Ibu. Jangan pacaran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya 12. Berapa, Bu? Nah, Ibu berapa? Ada orang Bapak Ibu memiliki anaknya 12. Tapi 12 ini Bapak Ibu, 7 menjadi hafiz Al-Quran, 5 menjadi pengusaha. Tidak ada satupun yang tidak sukses anaknya. 12 Pak. Bapak Ibu berapa anaknya? Ada yang 12? 11? Bapak berapa anak? Oh 2 cuma. Hah? 4. Kalau Bapak berapa? Bapak 2 semua Bapak. Aku, ini Bapak Imam? Aduh. Masuk banyak kambing. Bapak itu berapa anaknya, Pak? Wah, ini mantap, Pak. Sampingnya, Pak? 12. 17. Ada orang Pak anaknya 12. Berapa istri Bapak itu? 1 lah istrinya Pak. 7 di antaranya hafal Al-Quran, 5 jadi pengusaha, 1 pun ada yang sukses. 1 pun tidak ada yang tidak sukses. Apa rahasianya? Ditanya orang, Bu, bagaimana kau buat anak 12 nih berhasil galau? Tadi pertama sudah saya bilang, tegas. Yang kedua, apa rahasianya? Saya tidak putus mendoakan anak ini minimal 5 kali sehari semalam. Bagaimana cara mendoakannya? Saya doakan mulai anak pertama sampai anak 12. Ya Allah, anak pertama saya si ini lagi menghafal Quran, mudahkan. Anak kedua ini lagi kuliah, mudahkan. Kalau kita bisa lupa gitu, anak ke-7 berapa? Dulu ada mendaftar ke Al-Munawwarah Pak. Kan ada ngisi formulir itu Pak. Nama ini, pas saya nerimanya Ustaz. Anak keberapa Pak? Ini lupa saya anak keberapa. Tunggu dulu. Istrinya duduk di luar. Tunggu dulu. Balik. Kunci dari jendela Pak. Berhitung. 1, ini 2, ini 3. Rupanya anak ke-8. Oh, ini anak ke-8 Ustaz katanya. Didoakan satu persatu. Pertama tadi tegas. Yang kedua, ibu doakan tidak kurang dari 5 kali sehari semalam. Insya Allah. Al-jannatu tahtal aqdamil ummahat. Kalaulah Allah titipkan surga di bawah telapak kaki ibu,
maksudnya bukan di siko surga itu bukan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya salah satunya orang yang berbakti ke ibunya balasannya adalah surga. Yang kedua maksud daripada pemahaman itu adalah doa ibu sangat mustajab kepada anaknya. 5 kali jangan kurang. Saya nih Pak, tiap hari nelpon mak saya, mak doakan, mak berdoa. Saya minta maaf terus karena mak lah tua kan, umur lah 70 sekian. Tiap hari kalau nggak pagi sore itu doa, minta doa. Terus minta ampun, mohon dimaafkan kalau salah, minta doa terus itu Pak setiap hari saya buat. Begitulah kita mengharapkan ridho Allah melalui ibu kita. Apa dibilang ulama? Kalau ada seorang waliullah berdoa kepada Allah saat ini sudah sedang musim kemarau, dia angkat tangannya kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, belum turun tangannya lurus ke bawah, petir sudah bunyi. Itu waliullah. Kalau ada hujan, namun hujan itu membuat susah, lalu diangkat waliullah tangannya, ya Allah hujan ini sudah malapetaka, maka sebelum turun tangannya berhenti hujan itu. Ada doa yang lebih mustajab dibanding 60 waliullah. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 70. Kalau doa seorang waliullah bisa menghentikan hujan, bisa menurunkan hujan, bisa memadamkan api. Satu orang waliullah berdoa kepada Allah, ada yang lebih hebat doanya daripada 60 waliullah berkumpul. Kalah doa waliullah yang 60 ini dibanding doa ibu kepada anak. Sudah yakin ibu? Sudah yakin ibu? Jelas nih Ustaz? Yakin ibu? Doa ibu lebih mustajab dibanding doa waliullah 60 orang. Kalau doa waliullah mustajab, ada angin puting beliung, ya Allah selamatkan ini, berhenti angin puting beliung. Satu doa waliullah, berkumpul mereka 60, masih kalah 60 waliullah ini dibanding doa seorang ibu kepada anaknya. Ibu sudah, ibu berapa kali menangis mendoakan anaknya? Sering. Bongkak-bongkak malah doanya. Oh. Datang anaknya, mak, kenapa bongkak mata mak? Oh, mendoakan kau nak padahal lagi ribut dengan suaminya bongkak mata. Ya. Berdoa ibu. Berapa kali tadi ibu? 5. 3 serangkai doa yang tidak ditolak oleh Allah, Pak. Apa itu Ustaz? Doa suami kepada istri, doa istri kepada suami, doa orang tua kepada anak, doa anak kepada orang tua. Pertama, doa suami kepada istri, doa istri kepada suami. Sampai hari ini doa bapak untuk istri bapak aku. Ada bapak mendoakan istri bapak? Aku tidak yakin tengok wajah-wajah bapak ini, wajah-wajah malas mendoakan istri. Aku takut rajin-rajin mendoakan istri orang lain, aku jadi masalah. Doa bapak sangat mustajab kepada istri bapak. Ibu, doa istri kepada suami sangat mustajab. Sekarang pertanyaannya, ibu sering-sering nggak mendoakan suami ibu? Nah, kalau ibu yakin saya. Apa doanya? Ya Allah, panjangkan umur suami saya, sehatkan badannya, murah rezekinya, langkahnya lurus-lurus, baik ya Allah, jangan bengkok. Makanya ada mustajab. Kalau bapaknya lain doanya, ya Allah, sudah 10 tahun saya meminta agar mendapat izin nambah 1 lagi, tapi sekarang belum. Doanya bertentangan. Doa istri lain, doa suami lain, lambat mustajabnya.
Kalau mau cepat doanya mustajab, sama doa suami istri, insya Allah. Ibu, bapak, kalau istri bapak sakit, apa doa bapak? Sakit istri bapak, apa doa bapak? Kira-kira apa doa bapak nih, ibu? Ibu sakit, apa doa bapak nih? Ada dua kemungkinan. Ya Allah, kalau tidak kau sembuhkan ya Allah, selesaikan ya Allah. Itu doa. Ayo bapak ini, kalau bapak ini lain-lain doanya. Cuma dua pilihan ya Allah. Kalau tidak sembuh ya selesaikan cepat ya Allah. Padahal doa suami kepada istri sangat mustajab. Ibu sudah tahu doa suami kepada istri sangat mustajab? Sudah? Sekarang pertanyaannya, ibu pernah tak minta doakan suaminya? Sebelum berangkat Jumat, Pak, ibu manggil bapak ini manggil aku? Mas. Abang. Udah. Abang. Oh, abang masih terus. Sebelum berangkat suaminya ngomong, Bang, tolong doakan saya. Coba angkat tangan siapa yang pernah ngomong seperti itu pada suaminya. Saya yakin satu pun tidak ada yang ngomong. Pernah, Bu? Pernah minta doakan suaminya? Di saat ibu meminta didoakan suaminya, Pak, doakan saya, Bang, doakan saya, itu sudah termasuk doa dan sudah didengar oleh Allah. Apa kata suaminya? Iya. Padahal tidak didoakannya sudah. Tidak doakannya sudah. Tapi ibu di saat meminta itu baik, Bang, doakan saya habis sholat. Iya. Berkata iya dia, itu sudah didengar oleh Allah. Walaupun suaminya habis sholat, belum berdatangan dengan Allah. Sudah tahu ibu? Pernah minta doa? Sangat jah. Kalau minta uang, gimana? Satu. Yang kedua, doa orang tua kepada anak. Sudah saya ceritakan tadi. Berdoa bapak kepada Allah, ya anak bapak. Yang ketiga, doa anak kepada orang tua. Anak-anakku santri-santriwati yang dirahmati Allah. Saya sering bilang di hadapan santri-santriwati, saya bilang, siapa yang orang tuanya ekonominya tidak baik, saya bilang, itu berarti santri-santriwatinya malas sholat duha, malas berdoa kepada Allah. Itu aja. Anak-anakku dirahmati Allah. Kalau ingin rezeki orang tuanya lancar, urusannya lancar, usahanya lancar, jangan lupa mendoakan ayah dan ibunya 5 waktu sehari semalam. Doakan panjang umur, badan sehat, murah rezeki, segala urusan dimudahkan. Insya Allah. Kau nengok tuh, Pak. Kan ada catatan tunggakan tuh, Pak. Tunggakan. Juga ada juga nunggak? Enggak ada ya. Kalau tempat banyak nunggak. Kalau siapa ada nunggak. Di sini ada nunggak, Pak? Enggak ada nunggak. Cuma dia Munawwarah lah.